Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fira Anjar Nurfanjiah dengan NIM 2413635 dari kelas BSA semester 4. Di sini saya akan menjelaskan materi nahu tentang jumlah ismiyah. Jadi saya akan menjelaskan tentang apa itu jumlah ismiyah dan apa perbedaannya dengan jumlah fi'liyah. Jumlah dalam bahasa Indonesia berarti kalimat atau susunan dari beberapa kata. Nah, jumlah itu ada dua, ada jumlah ismiyah, ada jumlah fi'liyah. Apa sih perbedaannya? Nah, di sini ada jumlatul ismiyah. Apa sih itu jumlah ismiyah? Jumlah ismiyah itu adalah kalimat dalam bahasa Arab yang terdiri dari mubtada dan khobar. Jadi pada intinya jumlatul ismiyah ya al-jumlah allati tatarakabu min mubtada wa khobar. Jadi jumlah ismiyah itu adalah jumlah atau kalimat dalam bahasa Arab yang tersusun dari isim. Jadi isim ketemu isim. Boleh itu nama benda, nama orang, dan juga kata ganti atau domir. Sedangkan perbedaannya dengan jumlah fi'liyah yaitu jika jumlah ismiyah terdiri dari mubtada khobar, maka jumlah fi'liyah yaitu jadi jumlah fi'liyah adalah kalimat dalam bahasa Arab yang tersusun dari fi'il dan fa'il. Di komponen utama dari jumlah ismiyah yaitu mubtada dan khobar. Sekarang kita jelaskan apa itu mubtada. Al-mubtada huwa ismun marfu'un fi awalil jumlah, yaitu isim marfu yang ada terletak di awal kalimat gitu. Jadi isim yang berharokat dhammah yang terletak di awal kalimat itu disebut dengan mubtada. Adapun khobar itu dia penjelas bagi mubtada, jadi penjelas bagi keadaan mubtada. Nah, sekarang kita akan memberikan contoh dari mubtada dan khobar. Nah, di sini ada contoh atau ibu mujtahidun atau siswa itu bersungguh-sungguh. Nah, kalimat atau kata atau ibu posisinya di sini sebagai mubtada. Kenapa disebut mubtada? Karena atau ibu itu merupakan isim yang terletak di awal kalimat. Sedangkan kata mujtahidun itu dia sebagai khobar. Jadi khobar itu dia adalah penjelas bagi mubtada ini. Jadi kata mujtahidun itu dia sebagai penjelas dari kalimat atau dari kata at-thalib. Syarat dan ketentuan mubtada khobar.
Jadi mubtada dan khobar itu memiliki syarat dan ketentuannya. Nah, di sini karena di sini isim mufrad, maka khobarnya juga harus isim mufrad gitu ya. Kalau misalkan kita ganti ke musanna, nah jika kita merubah dari mufrad ke musanna, maka ketentuannya atau libani mujtahidani. Jadi dia kata muannas, kata musanna di sini juga harus musanna gitu. Kalau ini mufrad, ini juga harus mufrad. Kalau ininya musanna, ini juga harus musanna. Ini dalam bentuk mudzakkar. Beda lagi kalau dalam bentuk muannas. Adapun jika kita merubah kalimat mudzakkar menjadi kalimat muannas, itu contohnya yaitu al-mar'atu mahiratun. Di sini al-mar'atu kedudukannya sebagai mubtada dan mahiratun kedudukannya sebagai khobar. Nah, balik lagi kenapa kita sebut mubtada? Karena dia merupakan isim yang terletak pada awal kalimat. Jika di sini isimnya itu muannas, maka khobarnya juga harus muannas. Jadi harus mengikuti, khobar itu harus mengikuti mubtada. Jika ininya muannas, ininya juga muannas. Nah, dari mana sih kita tahu itu muannas atau mudzakkar? Contoh gampangnya itu kita lihat dari ada atau tidak adanya tak marbutoh. Kalau di sini ada tak marbutoh, berarti dia disebut dengan muannas atau bisa juga disebut dengan perempuan. Perlu kalian ketahui juga bahwa kata mufrad di sini itu harus dalam bentuk ma'rifah. Nah, apa sih itu ma'rifah? Jadi ada ma'rifah dan nakirah. Sekarang kita jelaskan perbedaan antara ma'rifah dengan nakirah. Sekarang kita menjelaskan perbedaan antara ma'rifah dengan ma'rifah dengan nakirah. Apa sih itu ma'rifah dengan nakirah? Jadi ma'rifah dengan nakirah itu simbolnya ya, kita melihat dari ada atau tidak adanya alif lam. Contoh, ma'rifah itu contohnya al-faslu, sedangkan nakirah faslun. Jadi di sini perbedaannya kita melihat dari kalau ma'rifah itu dia ada didahului dengan alif lam, sedangkan nakirah itu tidak ada alif lamnya. Gitu. Nah, di sini isim ma'rifah itu memiliki beberapa macam ya. Yang pertama ada itu ada isim alam atau nama orang gitu contohnya ya. Yang kedua ada isim yang diawali dengan alif lam yang tadi kita contohkan ya. Kemudian yang ketiga itu ada isim isyarah. Kemudian yang keempat
Yang keempat itu ada isim mausul. Kemudian ada yang kelima. Yang kelima itu ada isim domir. Kemudian yang keenam itu ada ya nida. Kemudian yang terakhir atau yang ketujuh itu adalah mudhof atau idhofah. Nah, sekarang kita kembali kepada contoh mubtada dan khobar. Di sini saya kasih contoh. Ahmadu tobibun. Nah, kata Ahmadu di sini kedudukannya itu sebagai mubtada. Maka mubtada karena dia merupakan isim ma'rifah yang berharokat marfu atau dhammah yang terletak pada awal kalimat. Nah, sedangkan kata at-tabib itu adalah khobar atau posisinya kata at-tabib itu dia sebagai penjelas sebagai keadaan Ahmad. Jadi maknanya itu Ahmad adalah seorang dokter. Nah, khobar itu memiliki beberapa macam ya. Kalau contoh yang di sini ini merupakan khobar mufrad atau kenapa disebut dengan khobar mufrad? Karena khobarnya itu dia hanya ada satu kata. Ini tobibun itu merupakan satu kata tunggal atau dalam bahasa Arab disebut dengan mufrad. Jadi di sini tuh khobarnya itu adalah khobar mufrad. Nah, ada juga khobar-khobar yang lain, contohnya yang kedua itu ada khobar jumlah. Apa sih itu khobar jumlah? Khobar jumlah itu adalah bentuk khobarnya itu tidak hanya satu kata, tapi dia dalam bentuk utuh kalimat. Contohnya contohnya yaitu at-thalibu yaqra'u al-kitaba. Nah, at-thalibu itu sebagai mubtada karena posisinya isim ma'rifah di awal kalimat. Sedangkan yaqra'u al-kitaba merupakan khobar dalam bentuk jumlah. Kenapa disebut khobar jumlah? Karena khobar di sini itu merupakan jumlah atau kalimat gitu ya, jadi bukan kata tunggal. Nah, yang ketiga, macam khobar yang ketiga itu ada khobar yang ketiga itu ada khobar syibhul jumlah. Apa itu khobar syibhul jumlah? Jadi khobar syibhul jumlah itu artinya syibhul jumlah serupa kalimat, jadi bukan dalam bentuk mufrad, bukan juga dalam bentuk kalimat yang sempurna. Dan ini tuh terbagi menjadi dua. Yang pertama, itu ada jar majrur, yang kedua itu dzarf. Nah, contohnya
Contohnya yaitu al-ustadu fil fasli. Di sini al-ustadu kedudukannya sebagai mubtada karena dia merupakan isim ma'rifah di awal kalimat. Sedangkan fil fasli itu kedudukannya sebagai khobar syibhul jumlah. Kenapa bisa disebut dengan khobar syibhul jumlah? Karena dia terdiri, khobarnya itu ada harf jar, ada majrur. Contoh yang kedua yaitu al-masjidu amamal fasli. Nah, di sini al-masjidu itu kedudukannya sebagai mubtada karena merupakan isim ma'rifah yang terletak pada awal kalimat. Sedangkan amamal fasli itu merupakan khobar syibhul jumlah karena khobarnya itu bukan tunggal dan juga bukan dalam bentuk kalimat, tapi dalam bentuk syibhul jumlah. Syibhul jumlah yang dorof gitu. Amama itu kan dorof ya, termasuk kepada dorof. Maka khobar di sini itu termasuk khobar syibhul jumlah. Sekian penjelasan materi jumlah ismiyah dari saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.